Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Namun, mengingat kondisi yang tidak baik pada saat ini, kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara konvensional seperti biasanya. Namun, kan tetap semangat ya, karena kegiatan pembelajaran hari ini tetap dilakukan seperti biasanya melalui daring. Nah, pembahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Sebelum kita melakukan pembahasan, kita terlebih dahulu berdoa menurut agamanya masing-masing, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk perihal absensinya, teman-teman bisa melakukan absensi setelah video ini diupload di bawah komentar ini ya, dengan format nama, strip, nomor induk siswa. Untuk absensinya hanya dilakukan selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam, anak-anak ada yang belum melakukan absensinya, ibu guru saya anggap tidak melakukan pembelajaran pada kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita membahas pembahasan yang lebih dalam lagi, teman-teman harus tahu apa kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu membuat, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, merangkai, membuat, dan memodifikasi, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian yaitu teman-teman harus tahu apa kompetensi dasar pada pembelajaran ini. Yang 3.5 yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi hitung pada aljabar. Nah, indikator apa pencapaian tersebut? 3.5.1 menjelaskan pengertian koefisien, konstanta, variabel, dan suku pada bentuk aljabar. 3.5.2 melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengulangan bentuk aljabar. 3.5.3 melakukan operasi hitung, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. 4.5.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. 4.5.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, perkalian, atau pembagian bentuk aljabar. Nah, apa sih materi pembelajaran pada kali ini? Yang pertama yaitu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang kedua yaitu menyusun bentuk aljabar. Yang ketiga yaitu menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Dan inilah tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu mampu menjelaskan koefisien, konstanta, variabel, dan suku. Yang kedua yaitu menyelesaikan operasi bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan aljabar. Nah, teman-teman apakah tahu tujuan mempelajari bentuk aljabar? Yang pertama yaitu supaya kita tahu bagaimana bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu supaya kita bisa mengubah kehidupan menjadi bentuk aljabar. Pertama, kita akan bahas tentang unsur-unsur bentuk aljabar.
bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum ditentukan nilai dan besarnya. Contohnya seperti berikut ini, 3x plus 7 min 12. Untuk lebih memperdalam lagi, kita akan membahas satu persatu tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama yaitu koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Biasanya terletak di depannya variabel. Contohnya, 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Nilai koefisien dari x adalah 3. Nilai koefisien dari y adalah 4. Nilai koefisien z adalah 1. Karena koefisien 1 dapat tidak ditulis. Menghitung variabel dengan koefisien pada bersamaan. Contohnya, 3x plus 12y sama dengan 6. Untuk menyelesaikan solusi variabel x, diperoleh dengan memisahkan semua objek selain x ke ruas kanan. Berikut ini. 3x plus 12y sama dengan 6. 3x sama dengan 6 min 12y. X adalah 6 dikurangi 12y per 3. X sama dengan 12 dikurangi 6y. Untuk menyelesaikan solusi variabel y, diperoleh dengan memisahkan semua objek selain y ke ruas kanan, seperti berikut ini. 3x plus 12y sama dengan 6. 12y sama dengan 6 dikurangi 3x. Y sama dengan 6 dikurangi 3x per 12. Y sama dengan setengah dikurangi seperempat x. Yang kedua yaitu tentang variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Contohnya yaitu 3x plus 4y plus z sama dengan 0. X, y, dan z itulah yang disebut dengan variabel. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tepat atau tidak bisa berubah. Untuk rumus-rumus khusus, konstanta dapat disimbolkan dengan huruf atau berupa simbol khusus. Contoh konstanta pada persamaan umum seperti berikut ini. 3x plus 7 sama dengan 12. 7 dan 12 itulah yang disebut dengan konstanta. Contoh konstanta pada rumus khusus, misalnya rumus keliling lingkaran. K sama dengan Pi kali 2R. K merupakan variabel keliling. Pi merupakan konstanta Pi sama dengan 3,14. 2 adalah koefisien 2 jari-jari. R adalah variabel jari-jari. Yang keempat yaitu suku. Suku adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau negatif. Yang pertama, suku-suku bentuk aljabar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Contoh pertama yaitu x, 2x, 3x, 4x, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu xy kuadrat, 2xy kuadrat, 8xy kuadrat. Yang kedua itu suku-suku tak sejenis adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. Contoh pertama yaitu 2x, 2y, 2z, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu 8xy kuadrat, 3xy, 2x kuadrat y. Nah, bentuk-bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 2x dan 2x disebut dengan satu suku atau disebut dengan monomial. Yang kedua yaitu 2x plus 4 disebut dengan suku 2 atau binomial. Yang ketiga yaitu 2x plus 3y plus z disebut dengan suku 3 atau trinomial. Yang keempat yaitu untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku disebut dengan polinomial. Yang kedua kita akan membahas tentang operasi aljabar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contohnya, sederhanakanlah bentuk aljabar 2x plus 3y plus 7x min 2y. Untuk menyelesaikannya, urutkan suku-suku yang sejenis. Contohnya,
2x plus 3y plus 7x min 2y. 2x plus 7x plus 3y min 2y sama dengan 9x plus y. Yang kedua yaitu operasi perkalian aljabar. Contoh pertama, perkalian dengan konstanta. 2y kali 3 sama dengan 6y. 3y plus x dalam kurung dikali 4 sama dengan 3y kali 4 dalam kurung plus dalam kurung x kali 4 sama dengan 12y plus 4x. Yang ketiga yaitu 3yz dikali 7 sama dengan 21yz. Contoh kedua, perkalian dengan variabel. Contohnya yaitu y kali y sama dengan y kuadrat. X kuadrat dikali x sama dengan x pangkat 3. 2yz dikali y sama dengan 2y kuadrat z. Yang terakhir adalah operasi pembagian aljabar. Contoh pertama, pembagian variabel dengan konstanta. 3x dibagi 3 sama dengan 3x per 3 sama dengan x. Contoh 2, pembagian variabel dengan variabel. X per 3x sama dengan 3x per x sama dengan 3. Contoh 3, pembagian variabel dengan variabel yang lebih kompleks. 8x kuadrat y per 2x sama dengan 8x kuadrat kali y per 2x sama dengan 4xy. Demikian pembelajaran pada kali ini teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.